Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri video pengantar studi Islam. Hari ini kita akan menyelami salah satu pembahasan penting dalam Islam, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam bukan sekadar transfer ilmu atau pengetahuan, melainkan sebuah atau satu proses membentuk manusia yang paripurna. Mari kita bedah bersama konsepnya. Pertama, pendidikan itu apa? Pendidikan ialah mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, apa itu pendidikan. Jadi pendidikan itu mungkin kalau mendengar kata pendidikan bisa tergambar belajar, sekolah, lingkungan sekolah, perpustakaan, taman sekolah, mungkin tempat mengaji Al-Quran dan lain-lainnya. Tapi di sini saya akan menerangkan bahwa menurut Bintu Maunah, pendidikan adalah hidup. Jadi kita hidup itu pasti bersinggungan dengan pendidikan. Jadi menurut Bintu Maunah, pendidikan adalah hidup. Artinya hidup itu adalah pendidikan dengan salah satu. Kemudian yang berikutnya, membahas tentang pendidikan, ada satu hal dalam pendidikan itu kata kuncinya adalah usaha sadar. Jadi usaha sadar untuk mendidik atau menjadi terdidik atau menjadi peserta didik. Jadi kita waktu belajar itu harus sadar, atau mendidik kita harus sadar, tidak dalam keadaan yang tidak sadar ya. Bahasanya itu mungkin yang lebih enak itu adalah kita itu dalam keadaan siap sebagai pengajar, siap sebagai peserta didik. Nah, seperti itu. Baik, lingkungan pendidikan. Jadi dalam lingkungan pendidikan ini sebenarnya ada terbagi 3. Sesuai dengan gambar, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama mungkin bisa dilihat di pojok kiri atas, itu ada anak dan mamanya sedang belajar. Itu cara belajar yang diajarkan oleh orang tuanya. Dalam pendidikan itu disebut dengan pendidikan informal. Nah, seperti itu. Kemudian pendidikan informal ini adalah pendidikan dalam keluarga yang bisa dilakukan oleh keluarga, baik ayah, ibu, kakak, paman, kakek, dan lain. Pokoknya ada hubungan darah lah. Kemudian yang sebelah kanan dulu ada namanya pendidikan formal. Pendidikan formal ini adalah pendidikan yang ada di sekolah, sebagaimana kita di sekolah itu berjenjang mulai SD, SMP, dan SMA. Nah, seperti itu. Artinya ada lembaga yang khusus. Kemudian yang pojok kiri bawah itu ada masjid, dan anak-anak mungkin ini kurang mempresentasikan ya pendidikan Islam ya. Tapi kita membicarakan pendidikan umum. Artinya kalau yang berikutnya, yang terakhir ini adalah pendidikan non formal. Non formal itu adalah pendidikan yang di luar sekolah yang menunjang pendidikan, bisa dalam bentuk les, majelis taklim, dan lain-lain. Nah, jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang pendidikan, jadi ada namanya fitrah manusia adalah dididik, itu kurang lebihnya. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, manusia itu diciptakan dengan fitrah dalam sudut pandang pendidikan. Fitrah itu tentang potensi atau siap untuk belajar. Seperti contoh ada air minum dalam botol. Nah, air minum dalam botol itu adalah barang yang siap untuk untuk digunakan, baik untuk penghilang rasa haus, atau bisa dicampur dengan sesuatu, atau untuk membasuh sesuatu, menyiram sesuatu lah, seperti itu. Air tadi juga bisa campur dengan yang lain, bisa dijadikan teh dan lain-lainnya. Nah, seperti itu.
Nah, fitrah manusia adalah dididik. Ini sebagaimana waktu Nabi Adam pertama kali diciptakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian kata Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Di ayat tersebut kita tidak membicarakan siapa yang mengajarkan Nabi Adam, tapi di situ dijelaskan bahwa Nabi Adam diajarkan nama-nama benda seluruhnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, diajarkan seluruhnya, semuanya diajarkan. Artinya adalah manusia itu adalah orang yang memiliki potensi untuk diajarkan, sudah siap untuk diajarkan. Jadi ingin dipakai untuk apa, artinya harus diajarkan. Baik, untuk selanjutnya, nah ini komponen pendidikan. Komponen pendidikan itu ada 5. Pertama ada tujuan, jadi harus ada tujuannya dulu, harus jelas. Ingin menjadi apa, ingin mengajarkan apa, itu harus jelas. Kemudian yang kedua ada namanya pendidik, ada orang yang mengajarkannya, jadi seorang itu tidak bisa belajar sendiri, sulit, mungkin bisa tapi sulit. Contoh tadi ayat surah Al-Baqarah 31 tadi, Nabi Adam itu diajarkan, ulama diajarkan, dia mengajarkan. Kalau bahasanya itu kan mungkin dia mengajarkan, artinya maksudnya diajarkan. Kita tidak membicarakan siapa mengajarkan, artinya ada yang mengajarkan, lah seperti itu. Kemudian yang ketiga ada peserta didik. Peserta didik di sini adalah seseorang yang siap untuk menjadi murid, pendengar, yang pelaku utama lah mungkin untuk saat ini, dan sesuai dengan tema student center, artinya peserta didik sebagai orang yang untuk diajarkan, siap untuk diberikan pembelajaran. Kemudian keempat ada materi, adanya ada bahannya. Coba bayangkan, gurunya ada, muridnya ada, tapi tidak ada bahan ajar, apa yang diajarkan kan terlihat konyol kan, seperti itu. Kemudian yang terakhir dalam komponen pendidikan ada namanya evaluasi. Jadi setelah materi diajarkan, pendidik, peserta didik, kemudian diajarkan, mungkin ini ada yang kurang ya, ada metode segala macamnya, tapi ini yang secara umum. Kemudian dievaluasi, dinilai apakah sudah sesuai dengan tujuan. Nah, seperti itu. Contoh, seseorang ingin belajar akan yang namanya wudhu. Nah, artinya tujuannya kan untuk bisa melaksanakan wudhu dengan baik dan benar kan, seperti itu. Jadi gurunya mengajarkan seperti apa, dicontohkan, kemudian muridnya mendengarkan, memperhatikan, kemudian mempraktekkan. Materinya apa? Materinya adalah wudhu tadi. Kemudian dievaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan tadi. Nah, seperti itu ada saling keterkaitannya. Baik, kita lanjut masalah pendidikan. Yang berikutnya ya ini tujuan pendidikan Islam. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang masalah pendidikan secara umum. Jadi kali ini tujuan pendidikan Islam itu banyak sekali sebenarnya. Tapi saya kerucutkan pendidikan Islam itu menjadi 2 saja. Yang pertama adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, itu. Jadi seseorang yang sudah mempelajari akan sesuatu, baik ilmu agama atau ilmu umum, itu akan bermanfaat baik dirinya atau orang lain. Nah, seperti itu. Jadi memang ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi ujungnya menurut agama Islam adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua adalah ya ini yang paling utama sesuai dengan hadis Nabi. Bu'istu liutammima makarimul akhlaq, kata Nabi. Aku diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik dengan akhlak yang baiknya, seperti itu. Mungkin itu saja dulu pertemuan kita pada hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.